Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ayu Ratna Puspaningsih, CGP Rekognisi Banten, dengan fasil pemandu Bapak Burhanuddin. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4, yakni praktik segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Melalui restitusi, kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk berperilaku. Restitusi dapat dilakukan dengan strategi segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi dilaksanakan melalui 3 langkah. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada langkah ini, pernyataan yang sering muncul adalah setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah. Nah, langkah kedua dalam segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, langkah memvalidasi tindakan yang salah perlu kita lakukan. Contoh pernyataan pada langkah ini adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baik. Langkah ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang sudah kita lakukan pada langkah 1, dan tingkah laku yang telah divalidasi, yang kita lakukan pada langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaan yang sering muncul pada langkah ketiga pada segitiga restitusi adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Selanjutnya, mari kita lihat contoh praktik segitiga restitusi. Kasus pertama. Kejadian ini berlangsung pada saat pembelajaran biologi pada materi enzim. Sumaryani terlambat mengumpulkan laporan praktikum biologi yang semestinya dikumpulkan 1 minggu yang lalu. Ketika menyerahkan laporan, saya meminta Sumaryani berdiskusi dengan saya untuk membahas keterlambatan pengumpulan tugas laporan. Mari kita simak praktik segitiga restitusi pada kasus ini. Luar biasa. Minggu lalu kita sudah masuk ke materi enzim. Nah, saat ini kita mau masuk membahas mengenai katabolisme. Ya, gimana
Oh, Sumar, yuk silakan duduk dulu Sumar. Makasih, Miss. Bagaimana tadi pembelajaran di kelas? Sekarang Miss, saya dapat memahami pelajaran yang Miss berikan tadi. Ada apa yang Miss memanggil saya kemari? Sumar, ada hal yang ingin Miss konfirmasi dari kamu. Sebenarnya kamu tahu nggak kapan deadline pengumpulan tugasnya? Iya Miss, semestinya saya mengumpulkannya minggu lalu Miss. Mohon maaf Miss, saya terlambat dalam mengumpulkan tugasnya Miss. Nggak apa-apa nak. Miss juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting sekarang kita belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Maukah kamu cerita apa yang menyebabkan kamu terlambat mengumpulkan laporan? Ada kendala nggak dalam proses pengerjaannya? Iya Miss, saya sulit membuat grafik dalam komputer Miss. Oh begitu, ya nggak apa-apa. Kamu pasti perlu waktu yang lebih panjang dalam membuat grafik, sehingga laporannya jadi terlambat dikumpul. Iya Miss, maaf Miss. Ya nggak apa-apa kok nak. Nah sekarang coba kita ingat kembali keyakinan kelas yang 2 minggu lalu kita sepakati bersama. Kira-kira nilai mana yang belum kamu tunjukkan? Masih Miss, saya belum menunjukkan nilai disiplin Miss. Saya belum tepat mengumpulkan tugas Miss. Baik Sumar, terima kasih karena kamu sudah ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mari kita sekarang kembali lagi tentang masalahmu tadi. Nah, kira-kira ada nggak cara supaya kamu tidak terlambat lagi mengumpulkan tugas? Ada Miss, saya akan menanyakan kepada teman saya ketika saya tidak memahami tugas yang Miss berikan Miss. Wah, bagus sekali nak. Kira-kira ada nggak cara lainnya lagi? Ada Miss, saya akan menanyakan secara langsung kepada Miss dan juga berdiskusi dengan guru lain jika ada irisan materi dengan mata pelajaran yang lainnya Miss. Wah, luar biasa sekali Sumar. Kamu sudah menyampaikan beberapa ide untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, mulai esok, ayo kita terapkan itu tidak hanya di mata pelajaran Miss, tapi juga di mata pelajaran guru yang lain ya. Tetap semangat. Baik Miss, terima kasih atas motivasinya Miss. Saya balik ke kelas dulu ya Miss, saya mau belajar Miss. Oh ya, silakan Sumar. Ya, Miss, aku senang. Mari ya Miss. Yuk, silakan. Kasus kedua. Kejadian ini terjadi pada saat pembelajaran prakarya dan kewirausahaan pada materi memproduksi kerajinan pada pasar lokal. Mulyani membuang sampah hasil praktek kerajinannya di kolong meja. Saya menemukan kejadian tersebut dan langsung menegur Mulyani, kemudian meminta Mulyani untuk berdiskusi di jam istirahat. Ayo kita simak praktik segitiga restitusi pada kasus ini. Oke, baik anak-anak, ini karena waktunya sudah habis, silakan rapi-rapi dulu. Perlengkapannya kita mau masuk ke mata pelajaran selanjutnya. Silakan masuk rapi-rapi. Mulyani, perlengkapannya di sana. Ya, silakan. Oh, Mulyani, yuk kita duduk sana aja yuk. Gimana tadi pembelajaranmu di kelas, Ma? Tengkara lancar Miss, tadi juga prakaryanya udah mau selesai. Oh iya, kenapa ya Miss manggil saya? Oh gini, tadi kamu ingat nggak apa yang terakhir kali kamu lakukan di kelas? Iya Miss, tadi saya nggak sengaja buang sampah di kolong meja. Gak apa-apa nak, tiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting sekarang kita belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah, Miss ingin tahu sebenarnya kok kamu melakukan itu tadi, kenapa? Sebenarnya sih saya tuh males banget nyari tong sampah keluar Miss. Terus emang udah kebiasaan buang sampahnya tuh di kolong meja dan besoknya juga pasti bakal diambil sama teman yang piket gitu Miss. Oh baik. Nah coba sekarang kita ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati 1 minggu yang lalu. Dari tindakanmu tadi, kira-kira adakah nilai yang tidak kamu tunjukkan? Ada Miss, saya nggak peduli sama lingkungan. Oke baik.
syukur kamu ingat ya tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama kemarin. Nah, kira-kira adakah tindakan yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi? Saya bakal berusaha untuk membiasakan diri buang sampah di tempatnya dan bakal lagi keyakinan kelas yang udah saya buat 1 minggu lalu. Oke, baik. Kira-kira ada tindakan lain nggak yang bisa kamu lakukan, Mul? Nanti mungkin saya bakal minta tolong ke teman yang ada di sebelah saya untuk selalu ngingetin saya jangan buang sampah di kolong meja, Miss. Baik, senang sekali ya dengar ide-ide kamu mengenai bagaimana cara kamu supaya kamu bisa peduli terhadap lingkungan. Nah, Nak, sekarang mulai esok mari kamu berubah supaya kamu tidak membuang lagi sampah di kolong meja. Yuk kita balik ke kelas. Makasih, Miss. Ya. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana testimoni siswa setelah melakukan praktek segitiga restitusi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mulyani. Jadi di sini saya akan mengutarakan perasaan saya setelah tadi berdiskusi dengan Miss Ayu. Jadi kalau menurut saya sendiri, diskusi secara personal itu jauh lebih baik ketimbang kita ditegur langsung di depan umum. Kenapa? Karena ketika kita diskusi secara personal itu akan lebih santai dan juga tidak akan di depan umum. Kalau kita di depan umum otomatis kita akan merasa malu dan akan merasa terpojokkan. Jadi menurut saya cara yang paling bagus untuk menegur ataupun merefleksi orang lain itu adalah dengan cara personal. Terima kasih. Demikianlah praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri Bali Mandara. Terima kasih dan semoga bermanfaat.